Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kembali bersama saya di Ngadi Podcast, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita, ya, Abang Mulyadi Saleh, yang merupakan salah satu di antara konsultan gitu kayak konsultan, ya banyak gitu ya. Ya, konsultan pemberdayaan saya kira ya. Pembangunan dan sebagainya, dan termasuk konsultan politik. Ya, tapi mungkin kita tidak akan bicara terlalu politik ya kesempatan ini. Nah, topik yang akan kami bahas ini mengenai eh, indeks pembangunan manusia, kan? Dan ini berkaitan dengan latarnya Kabul ya, yang selama ini aktif di banyak kementerian, kabupaten, bahkan beberapa provinsi. Nah, bagaimana menceritakannya, Kak? Sebelum kita mulai diskusi. Kenapa kemudian tertarik pada ini kan bidang ya, pengembangan sumber manusia, dan bidang yang sangat menarik. Gitu. Oke. Mengukur kualitas manusia sebetulnya, kita ada punya beberapa instrumen. Ya mungkin salah satu yang sering sekali diangkat adalah tentang IPM Indeks Pembangunan Manusia. Sebetulnya secara hakikat tidak bicara angka-angka, tapi sebagai instrumen dia harus bicara itu. Tapi sebetulnya dia seperti arah kompas atau seperti instrumen yang memotret diri kita apa adanya, di mana kita berada dan kemana kita melangkah. Sebetulnya itu. Jadi kalaupun ada angka-angka keluar sebagai laporan statistik, itu juga sebetulnya adalah sesuatu instrumen yang buat kita perlu diperhatikan, tetapi kita tidak boleh terjebak dengan angka-angka yang ada. Angka-angka yang hanya bicara tentang berapa persen dan sebagainya. Karena memang sebagai indeks dia harus bicara angka. Tapi apa di baliknya, itulah sebetulnya yang kita diskusikan. Kita menarik untuk kemudian kita elaborasi lebih jauh apa yang ada di dalamnya. Dan kemudian apa yang terjadi di angka-angka itu ya? Di belakangnya? Ya, di belakangnya itu kan sebetulnya dia mengukur tentang pertama bagaimana sebetulnya manusia itu hidup. Bagaimana kita hidup. Bagaimana kita belajar dan bagaimana kita bertahan hidup di era kita. Jadi sebetulnya di tiga ranah itu sebetulnya bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, dan bagaimana kita bertahan. Hanya tiga itu sebetulnya yang menjadi indikator inti dari indeks pembangunan manusia. Dimanapun itu. Mungkin bisa diterangkan ya, biar objek pendengar, menonton kita ini kan banyak generasi muda kan. Ini mesti dipahami. Bukan hanya generasi muda sesungguhnya, termasuk pemangku kebijakan. Dan ini penting bagi mereka. Jadi mengukur indeks pembangunan memang ada alatnya. Tapi saya tidak ingin terjebak pada soal angka-angkanya. Tapi saya ingin sekali masuk ke dalam apa sesungguhnya yang ada di baliknya. Filosofinya. Filosofinya. Sebetulnya kalau orang beragama Islam, tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa semoga kita ini selalu sehat. Betul. Kita berdoa supaya kita ini punya pekerjaan. Kita selalu berdoa supaya kita ini punya layak hidup. Sebetulnya ini doa-doa IPM. Gitu ya. Yang tiap hari kita lakukan. Kita tidak ingin miskin. Karena apa? Karena kita ingin bertahan hidup. Itu salah satu indikator. Kita ingin sehat karena sebetulnya supaya kualitas hidup kita menjadi bermakna. Dan itulah terus-terusan kita lakukan. Di tiap hari kita berdoa. Dan kemudian diserut ke dalam model-model pembangunan. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Teori modern kan? Teori modern. Bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita belajar. Karena itu diukur dari lamanya belajar, sebagainya. Itu banyak instrumennya. Dan kemudian instrumen itu diangkakan lah. Karena dia indeks. Diangkakan. Kalau sekarang Sulbar kemungkinan di sekitar 69,8 ya. Walaupun ini masih di bawah dari nasionalnya secara komposit sekitar 75 ya, 70-an. Tetapi sebetulnya bukan soal itunya. Sulbar sendiri juga mengalami peningkatan yang bagus. Walaupun masih berada di bawah nasional. Tapi karena itu kita akan bicara bagaimana kesehatan ibu dan anak kita. Ada peningkatan ini sejak tahun 2020 sampai ke 2024 tahun BPM.
Tapi itu kan hanya sekian saja. Lagi-lagi angka. Lagi-lagi. Iya. Iya. Tapi kan ini angka kan bicara persentase itu kan bicara banyak orang kan. 1% itu kan bicara banyak. Bicara banyak orang. Iya, betul. Gitu. Bicara banyak orang. Tapi bukan angka itu menunjukkan siapa diri kita sebetulnya. Kalau sekarang 69, enggak apa 69 itu di Sulbar, itu berarti apa yang kita pikirkan adalah berapa orang di belakangnya yang masih butuh pendidikan. Kalau saya tidak salah sebetulnya Sulbar itu kita masih bergerombol di angka kelas 7 ke bawah. Kelas 1 SMP ke bawah masih kita mungkin rata-rata di situ. Rata-rata mudah-mudahan tidak salah sekitar 60% masih berada di sekitar itu. Sehingga kita sangat membutuhkan peningkatan. Minimal kita SMA gitu ya. Minimal kita SMA dan kemudian dengan SDM yang begitu. Sebetulnya kita berharap sekali di pemangku kepentingan memperhatikan itu. Ya. Bukan cuma sekedar hanya membangun sebuah sekolah, tapi kualitas guru. Dan kemudian bukan hanya soal kualitas guru, kita akan bicara tentang peran mereka antara guru, orang tua, dan lingkungan kita. Sehingga saya sebutnya tadi aspek itu. Ada sekolah, ada rumah, ya, ada masjid, dan ada rumah tangga. Saya sebutnya tadi sebagai samasta ya. Samasta itu sebetulnya jadi kumpulan daripada sekolah, kemudian masjid, dan rumah tangga. Jadi salah satu yang perlu kita. Nah kolaborasi ini, kalau kita menyebutnya, kalau kita ke ajaran Islam misalnya, kita butuh pendidikan, tetapi jangan abaikan rumah tangga kita karena yang disebutkan Rasul itu hanya satu ya, bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Tidak disebut juga masjid di situ, tidak disebut sekolah di situ, tapi baiti jannati. Sehingga berarti kalau orang bicara tentang rumah, kan bicara tentang sanitasi, bicara tentang banyak hal kan? Itu bicara house. Tidak bicara home. Iya. Apa bedanya? Bedanya adalah antara fisik dan cara kita hidup. Cara kita hidup. Memperlakukan rumah sebagai tempat kita berinteraksi. Itu adalah home kita. Kalau kita bicara bangunan, arsitektur dan sebagainya itu bicara house. Tapi kita bicara tentang home. Bagaimana interaksi antara kita dengan orang tua misalnya dengan si anak. Anak dengan anak. Dan kemudian di dalamnya lah kemudian interaksi nilai juga terjadi, internalisasi nilai terjadi. Orang tua memberikan sesuatu yang luar biasa kepada anaknya, seluruh nilai, termasuk siapapun, suku apapun, bangsa apapun, di dalam rumah lah itu semua berinteraksi. Nah, interaksi yang dari rumah ini, kemudian itu menjadi dasar masuk ke lingkungan dan sekolah. Ya. Kalau misalnya saya pernah menginisiasi satu tempat, sederhana sebetulnya, itu hanya menanam sayur di pekarangan. Ya. Apa yang terjadi? Rumah ini menanam tomat, sebelah menanam kangkung, di sana menanam kacang panjang misalnya. Ya. Tomat, kangkung dan cabai. Kemudian saya punya tomat tukar dengan cabai di sebelahnya. Tomat itu kemudian dengan kangkung ditukar. Apa yang terjadi adalah sosial kapital tumbuh sangat bagus. Karena saya menghargai orang dan dia memberikan apa yang dia punya. Itu hanya sayur dibikin di rumahnya. Kemudian anaknya sendiri itu belajar nanam tomat. Mulai dari biji, dibesarkan, disiram dan sebagainya, dan kemudian dipetik buahnya. Dan buahnya itu kemudian dia bagus baik, dibawa ke sekolahnya, dihadiahi kepada gurunya. Dan gurunya mengapresiasi, wah luar biasa, dia bisa nanam tomat. Coba nak, coba ke depan. Saya berikan cara nanam tomat yang benar kepada teman-teman. Bisa dibayangkan, anak yang tadi di rumah punya ilmu tentang tomat, kemudian dibawa ke sekolah, maka interaksi antara rumah dan sekolah menjadi sangat bagus. Sementara tadi rumah dengan rumah itu interaksi sosial kita. Sehingga yang terjadi adalah sosial kapital hanya dari baiti jannati, menanam sayur di rumah kita sendiri. Itu. Jadi itu bisa terjadi. Nah, kualitas hidup bisa terbangun dari rumah. Kemudian pemahaman bisa terbangun di sekolah. Kemudian lingkungan menjadi tempat kita untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial yang bagus. Berarti wilayah domestik itu luar biasa pengaruhnya ya dalam kapital sosial itu. Dalam gerakan kultural, individu itu menjadi sangat penting. Saya selalu merujuk kepada agama. Kalau agama bilang, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita masing-masing. Semua orang,
si A, si B, si C harus bersih. Itu gerakan kultural di masing-masing orang. Beda gerakan sistem. Kalau sistem, kota ini harus bersih. Itu ada biasa ada hukumannya, ada sanksinya. Ada sanksi. Kota ini harus bersih. Tetapi gerakan kultural menariknya karena kita masuk di masing-masing individu, sehingga individu kalian bersih, kalian bersih, sehingga sistem ini menjadi satu bersih. Apalagi kalau ditambah dengan sistem yang bagus. Oleh karena itu kita butuhkan selain memang individu, tetapi sistem juga harus bergerak dalam konteks mengembangkan apapun yang kita. Jadi IPM ini mesti berangkat dari itu, dari rumah dan sebagainya kan. Nah, yang kemudian kita harapkan sekarang ini kan masalah IPM kan selalu menjadi indikator bagi sebuah daerah yang dianggap berkembang atau maju. Ya kadang-kadang kita mencurigai indeks itu kan. Ya, apalagi kalau itu tidak dilakukan secara paripurna, penarikan dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam pendekatan ini kan semua daerah lagi bupati baru, gubernur baru, ini kan penting. Dan ini yang sering ditanyakan orang. Dan itu menjadi janji-janji politik. Bagaimana itu? IPM itu saya ibaratkan memang seperti cermin. Memotret diri kita. Betul. Dan kemudian menjadi kompas karena dia memberikan kita arah. Betul. Menurut saya, instrumen ini jangan menjadi lawan kita. Jadikan dia acuan untuk memotret apa yang terjadi. Tetapi jangan hanya berhenti di situ di angka-angka itu. Itu yang saya sebut tadi, tidak boleh hanya pada angka-angka. Tapi di balik angka itu banyak sekali problem kita. Anak-anak kita di mana sekolah? Bagaimana mereka mendapatkannya? Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka sampai dari satu tempat ke tempat lain? Akses. Akhirnya kita bicara akses, bicara infrastruktur, bicara macam-macam. Karena bisa dibayangkan, khususnya Sulbar, sering sekali kita melihat bagaimana mereka menyeberang sungai tanpa ada jembatan. Meniti jembatan. Bagaimana ibu-ibu ditandu pakai sarung, dan itu khas di Polman, dan itu kemudian biasa kita saksikan di media mainstream. Mereka ngangkut sekian kilo sampai 2-3 jam mereka di atas dan melahirkan di jalan. Itu karena apa? Karena tidak adanya infrastruktur yang mereka bangun. Padahal sudah saatnya mungkin memberikan digitalisasi pengobatan. Kita mempunyai misalnya quick response kesehatan. Kenapa kalau kita pesan makanan, hari ini kita pesan tiba-tiba langsung datang. Tapi kalau kita pesan dokter, pesan obat, kenapa dia tidak bisa tiba-tiba datang? Jadi digitalisasi itu penting. Akses internet berarti sesuatu yang wajib adanya. Jadi wifi itu bukan lagi barang mewah. Itulah. Dan dari sisi itulah sebetulnya kita akan sangat masuk di generasi Z. Karena mereka sangat melek dengan kondisi itu. Yang sama stressing kan ini. Apakah misalnya pendekatan ukuran IPM ini, meski kita mengacu ke daerah tertentu atau kita berkembang saja menurut pendekatan di daerah kita sendiri? Karena ada realitas yang kita hadapi gitu. Bagaimana misalnya di Sulbar khususnya ini dengan 6 kabupaten. Minum kopi dulu. Kita minum kopi. Ini sudah tambah berat ya. Lagi-lagi ini, misalnya Indonesia itu kan punya peringkat ranking masing-masing kabupaten. Itu yang saya sebutkan, kita tidak bicara ranking dan angka-angka. Kita bicara tentang apa kita saat ini. Oleh karena itu, potretlah diri kita sendiri. Kalau kita misalnya masih berada di pertengahan, maka berharap bahwa suatu waktu kita tidak akan pernah turun lagi. Dan kita akan terus menuju ke atas. Sehingga apa yang ada sekarang terpotret, yang Sulbar, yang angka tadi kita menyebutnya, benar berada di itu. Tapi elaborasilah ke bawah apa yang menjadi problem inti tadi itu semua. Misalnya saja, kenapa tingkat pendidikan kita sangat rendah? Gitu. Kenapa infrastruktur kita juga sangat dipertanyakan? Gitu. Dan kenapa kita tidak berdaya hidup di Polman, di Sulbar? Banyak anak-anak muda kita berangkat keluar, tidak bertahan di tempatnya sendiri. Pertanyaan adalah kenapa? Karena daya tarik luar lebih indah daripada itu, dan berarti Sulbar tidak lebih indah daripada lain. Boleh jadi karena tidak ada lapangan kerja. Dan ini dijanjikan semua oleh pemimpin, menghadirkan investasi. Dan itu semua membuka mata kita bahwa sebetulnya tempat ini walaupun potensial belum digarap dengan sangat bagus. Kira-kira harus dimulai dari mana?
Karena kan ini Ya, lagi musim perencanaan dan betul. sebagainya. Dan ini loh apa istilahnya? Ya, Bupati baru terpilih, gubernur kita baru terpilih. Dan saya kira kontribusi, misalnya percakapan kita ini kan penting ya, untuk memberi apa ya, mengendorse ke para ya, pemimpin-pemimpin di daerah kita. Kira-kira harus dimulai dari mana? ya, Ya, saya tahu bahwa di eksekutif misalnya di DPR itu kan banyak pakar di situ yang bekerja, banyak tenaga gitu. Tapi kan ini semacam ya, masukan dari kita. ya. Mungkin harus saya bilang bahwa jangan ada dusta di antara kita. Iya, iya. Iya. Mulailah dengan apa yang kita miliki. Jangan mengangkangi data yang ada. Bicaralah apa adanya tentang apa yang kita punya. Apa kita Karena apa yang kita punya bukan kekurangan sebetulnya. Dia adalah nilai tertinggi yang kita punya. Data real yang kita punya adalah sabrangga kita punya. Kalau memang kita miskin, katakanlah secara data bahwa kita memang kita miskin. tidak apa-apa. Karena itu adalah sabrangga. Jangan di up. Jangan di-up karena itu kita mendustai semuanya, termasuk kita sebagai pelaku pembangunan di dalamnya. Oleh karena itu, mulailah dengan menurut saya data yang benar, data real yang ada yang kita punya, data apapun itu. Sekarang kita lagi bupati-bupati baru, gubernur-gubernur baru dengan seluruh janji-janjinya. Saya kira perencanaan kita sudah jelas. Ada perencanaan politis yang kemarin kita sudah melakukannya, yaitu janji-janji kita. Ya, ada perencanaan yang sifatnya memang orang-orang pintar yang kita panggil. Ada perencanaan bottom up, ada perencanaan top down, dan itulah yang kita lakukan selama ini. Perencanaan itu kita kombinasi dan kemudian kita berangkat dari data real yang kita punya. Oleh karena itu perencanaan akan sekarang, kemudian ke masa depan, itu betul-betul perlu dilakukan dalam BRPJ. Kita lakukan itu. Baik, tahun per tahun kita lakukan. Kalau kita ingin 10 memang, maka tiap tahun kita butuh 2. Dan itu kita konsisten lakukan selama 5 tahun pemerintahan yang sekarang. Oleh karena itu, jangan mengingkari data yang ada. Dan jangan membohongi diri tentang itu. Oleh karena itu, berangkat dari itu. Yang kedua, para pelaku, sebutlah pemerintah. Termasuk juga masyarakat di dalamnya. Ini tetaplah menganut prinsip-prinsip yang sebetulnya dalam bahasa akademis, ya good governance, betul. Pada intinya adalah kita melakukan apa yang kita tulis konsisten pada itu, apa yang kita rencanakan kita kerjakan dan mengerjakan itu dengan konsisten. Jangan mengkhianati apa yang kita susun dan karena itu adalah hasil dari seluruh proses perencanaan yang ada. Kalau kita mengingkari ini, maka sebetulnya kita berbohong kepada publik dan kita membohongi diri kita sendiri. Dan itu bukan kesatria sebagai pemimpin. Yang kedua, nilai-nilai yang kita sudah ada selama ini. Nilai-nilai kejujuran, kalau saya menyebutnya anggaplah nilai-nilai kemandaran kita sendiri. Itu sangat mulia. Dan kenapa kita menghinakan diri pada kemuliaan nilai itu? Padahal maksud saya begini, apakah kan ini data dan sebagainya kan itu realitas. Seharusnya kan kita patronnya di situ saja. Kita tidak perlu untuk memikirkan kemajuan daerah kita ini, tidak perlu terlalu mengejar seperti daerah lain misalnya. Harus seperti daerah lain, karena kita punya realitas tersendiri. Kan? Betul, menarik. Jadi jangan kita membandingkan misalnya Sulawesi Barat dengan provinsi yang sudah maju, dengan indikatornya yang sudah gitu ya. Sebagai pembanding boleh saja terjadi, karena kita bisa belajar pada best practices. Ada praktek-praktek yang terbaik. Tapi jangan terjebak pada mengejar tempat lain, karena kita tidak akan pernah maju tanpa itu. Kita perlu loncatan baru. Loncatan baru hanya bisa kalau kita punya visi sendiri. Visi itu kemudian dielaborasi dengan bagus dalam bentuk program-program tahunan, RPJMD-nya, RPJP dan sebagainya. Itu kita lakukan dengan konsisten. Visi, misi yang sudah dibangun konsisten di situ. Kita kacamata kuda aja. Konsisten di situ karena itu yang kita janjikan dan kita harapkan. Dimanapun di 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini kita lakukan semuanya dengan visi-misi yang ada. Sehingga misi provinsi, misi pusat masuk provinsi dan kemudian kita juga ada di kabupaten, kemudian menjadi gerakan bersama membuat Indonesia lebih maju dan semuanya. Nah sehingga setiap kabupaten yang melakukan ini konsisten di visi misinya karena itu visi misi pasti betulnya adalah mimpi besar kita untuk itu dan jangan mengingkari itu. Nah kalau kita tidak mengacu pada itu lalu kita mau menuju kemana? Sementara kita menyusun itu sebagai mimpi kita bersama. Nah, masa
Polman, Maceni, Mapuju, Maju Tengah sampai di Pasangkayu ini punya mimpi yang sangat bagus dan itu pasti based on pada kapasitas dan sumber daya lokal yang dia miliki. Ya. Alhamdulillahnya kami merancang beberapa tempat dan salah satunya di Sulbar, misalnya di Pasangkayu. Dimulai dengan apa? Membuka wawasan seluruh stakeholder pembangunan. Saya menghadirkan banyak sekali profesor guru besar untuk bicara dengan para kepala-kepala dinas dan seluruh ASN yang ada. Karena ini mengenai mindset. Gitu. Iya. Tapi kemudian didahului dengan membangun visi bersama yang dulu disebut dengan SMART. SMART itu sebetulnya kalau di elaborasi lebih jauh, pertama adalah mimpi bersama orang Pasangkayu. Pertama SMART itu adalah dia harus sejahtera, dia harus mandiri dan bermartabat, itulah SMART. Tapi kemudian tidak cukup hanya mimpi, dia harus membuat manusia-manusia Pasangkayu yang juga disebut dengan SMART. Gitu. Apa itu? Dia menghargai Sauraja. Sauraja itu rumah raja, diwakili oleh kantor bupati, kantor DPR, Sauraja. Kemudian kolaborasi masjid di sebelahnya. Kemudian ada ART-nya, alun-alun terbuka. Sehingga SMART itu adalah Sauraja, masjid, alun-alun terbuka. Kalau kau diberi amanah, jangan lupakan Allah di masjid. Jangan lupakan Tuhan di masjid. Jangan lupakan manusia di alun-alun. Itulah alhamdulillah, itulah alhamdulillah. Sehingga Sauraja adalah, SMART itu adalah Sauraja, masjid, alun-alun. Kalau dikasih amanah di Sauraja, rumah amanah di Sauraja, jangan pernah lupakan Tuhan. Dan itu simbolnya masjid, dan jangan lupakan manusia di alun-alun. Itulah ART, alun-alun jadi SMART. Nah, supaya ini diingat oleh semua orang sebagai visi misi, maka ditancapkanlah di namanya Tugu SMART. Supaya orang yang lewat semua tahu. Kemudian ditancapkan ada 5 simpang di situ. Ada 5 jalan, namanya Jalan S, Jalan M, Jalan A, RT, SMART. Jadi sebetulnya simpang SMART. Saya sering lewat di sini. Itu salah satu karya. Di beberapa kabupaten juga begitu. Coba beberapa kabupaten saya konsepkan. Ini namanya sebenarnya adalah city brand. Membranding sebuah kota sehingga menjadi isu bersama. Sehingga dimulai dari pemahaman kita terhadap visi misi ini, hadirkan orang-orang pintar, para profesor-profesor, dan itu terjadi. Dan kemudian para ASN, kepala dinas kalau perlu didoktorkan. Pasangkayu mendoktorkan 5 orang waktu itu, termasuk kabupatennya sendiri. Alhamdulillah itu sebetulnya gerakan-gerakan untuk kemudian mengimplementasi ini. Apakah ada kekurangannya? Sudah pasti. Ya, pasti. Tapi bergerak ke arah yang lebih bagus itu jauh lebih penting daripada sekedar diam di tempat. Saya selalu bilang, jangan pernah menyesali kegelapan, cepat-cepatlah bakar lilin dan cahaya. Jangan mendebat kegelapan. Iya, jangan bakar lilin. Jangan menyesali kegelapan, cepat bakar lilin, bikin cahaya baru, karena kita punya sesuatu yang hebat. Polman, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, Majene, Pasangkayu ini adalah daerah-daerah yang secara potensial sangat bagus. Dan kalau ini dipimpin orang yang tepat, maka seluruh potensi itu bisa kita kembangkan dengan bagus. Dan intinya dan ujungnya adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu yang kita kejar di dalam IPM itu. Karena kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, dan bagaimana kita bertahan hidup sebagai konsep inti di dalam indeks pembangunan manusia. Tadi karena mau nyinggung mengenai generasi muda. Ya. Gitu. Sebenarnya bagaimana memandangnya itu dalam konsep pengembangan sumber daya manusia sekarang yang akhir-akhir ini tantangan mereka itu mungkin kayak jauh lebih berat dibanding yang senior-senior ya. Iya. Jangan suka memandang sesuatu dengan kacamatamu sendiri. Ya. Memandang anak muda harus dengan kacamatanya. Anak muda. Memandang generasi Z harus dengan kacamatanya. Sangat diuntungkan oleh kita ini. Generasi yang mengalami semuanya. Saya sendiri mengalami semuanya. Dari lampu strongki sampai listrik. Dari tidak ada sampai dari setrika yang tidak listrik sampai setrika listrik. Dari tidak punya HP. Kadaro. Dari Kadaro sampai listrik. Dari tidak ada HP sampai menggunakan HP. Dari sesuatu yang tidak ada sama sekali kemudian masuk. Dan diuntungkanlah generasi itu untuk mendidik mereka yang sangat melek teknologi. Generasi Z itu adalah generasi yang lahirnya saja malah bayinya sudah kenal HP. Sudah kenal semuanya. Luar biasa.
kemarin ada menarik, lagi sama-sama seorang dokter yang anaknya saya kira masih mungkin masih SD ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sangat fasih bahasa Inggris. Saya tanya, belajar di mana? Tidak pernah kursus. Tidak pernah diajari bahasa Inggris. Dari mana belajarnya? Ternyata YouTube-nya selama dia lakukan di sosial membuat fasih sekali bahasa Inggris. Dan yang lucu karena lebih fasih bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Indonesia belajar belakangan. Apalagi bisa bahasa, bayangkan itu. Apalagi bahasa ibunya kan? Oleh bahasa ibunya. Artinya memanfaatkan teknologi ini, digitalisasi ini tidak bisa lagi dianggap barang mahal. Ini sesuatu yang mutlak. Kalau kita bicara 9 bahan pokok, maka yang salah satu yang masuk adalah pulsa. dia bukan lagi bahan mahal. Itu bahan pokok yang tidak bisa tidak ada. WiFi itu sudah barang yang butuh. Sebenarnya bukan sembako lagi kan? Bukan sembako lagi. Misalnya di 10 kan? Berapa itu? Tenbako ya. Tenbako ya. Tenbako 10 kebutuhan pokok ya. Karena pulsa masuk di dalam. Tadi siang kita ada percakapan yang berkaitan dengan muda. Yang ada tulisannya kan itu di mandarnisa.com tentang Bembe Tama di Wake. Bembe Tama di Wake. Iya. Bagaimana memaknai sesungguhnya? Karena ini kan filosofi yang berkenaan dengan IPM yang kita bahas sekarang. Oh gitu ya? Iya. Saya membaca itu, ini luar biasa ini, baseline-nya gitu. Bagaimana itu? Karena kalau kita kan Banne tahu kan? Banne tahu. Generasi muda kan itu Banne tahu. Generasi muda, iya. Kalau bahasa Bandarnya generasi muda kan Banne tahu. Banne tahu. Tapi saya minta dia dielaborasi ulang itu tentang Bembe Tama. Generasi itu mesti dia akan Bembe Tama di Wake. Iya. Di akar. Iya. Akar budaya, akar dan sebagainya. Iya. Ini bahasa Mandar ya. Bembe Tama di Wake. Jadi kalau jatuh itu masuk ke dalam rumput. Di bahasa yang sering sekali kita dengar dan umum adalah buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kecuali kalau di pinggir sungai. Di pinggir sungai di bawah. Oh iya, kecuali di pinggir sungai jatuh dan mengalir ya. Karena ada faktor lain. Tapi yang menarik adalah bahwa akar budaya itu tidak boleh dilepaskan dari seluruh proses kehidupan. Apa yang kita punya, nilai luhur yang telah kita tanamkan, yang sangat kita junjung tinggi, menghormati orang lain. Kalau manus kita siorongi, kalau kita lupa, kita saling mengingatkan, malili si pakainya, dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang sebetulnya tanpa disebutkan itu inheren di dalam diri orang Mandar. Kalau kita bicara Mandar ya. Tetapi bicara keseluruhan, akar budaya yang sangat kuat ini sebetulnya akar tentang bagaimana mengarungi kehidupan, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana mengasah diri dan menempatkan kepatutan kita dalam hidup. Itu adalah akar kita. Dan karena itu akar kita, maka generasi yang kita lahirkan tidak boleh jauh dari akar itu. Maka dia harus Bembe di Wake. Dia harus masuk ke dalam situ. Itu satu sisi. Yang kedua adalah Wake sendiri harus memberikan obat ke orang lain. Dia keluar memberikan itu. Dia harus memperkuat dirinya sehingga dia tidak tumbang di dalam peradaban. Wake adalah simbol daripada kekuatan kita sendiri. Kalau kita bicara sejarah misalnya, sejarah itu dari kata bahasa Arab sajarah itu artinya pohon. Pohon itu ada 3 paling tidak. Dia punya akar, dia punya batang, dan dia punya daun dan buah. Kalau kita anggap masa depan adalah buah dan daun, maka jangan pernah melupakan akar yang selama ini mencari sesuatu. Akar tidak pernah memakan sesuatu yang tidak baik. Maka dia carilah akar dirimu, supaya tidak ada haram dalam dirimu melalui akar yang ada. Hormati masa lalumu, hargai sekali masa kinimu, dan jadikan panutan untuk menjadikan masa depan. Oleh karena itu antara akar, batang, dan daun, ini adalah sejarah kita. Sajaratun, pohon. Jadi pohon itu tidak lengkap kalau tidak ada akar, tidak lengkap kalau tidak ada batang, tidak lengkap kalau tidak ada buah dan daun yang akan dinikmati orang. Oleh karena itu akar sebagai masa lalu
itu memperkuat masa kini kita sebagai batang. Dan kemudian jangan lupa, kalau punya batang yang bagus, maka insya Allah daun, apalagi buah, akan memberikan manfaat. Kita bisa menikmatinya. Dan semua orang bisa menikmati hasil dari akar, batang, dan kemudian daun yang menghasilkan buah. Itulah manfaat. Itulah manfaat. Buah yang bagus selalu lahir dari akar yang bagus. Tetapi jangan lupa di dalam sejarah itu, lingkungan yang kita sebut tanah, itu juga tidak boleh tidak dijaga, tidak boleh tidak dipupuk, tidak boleh tidak bagus, karena tanpa itu, maka akar yang mencari sumbernya juga tidak menemukan sumber yang baik. Dan sumber yang tidak baik menghasilkan batang yang kurus, dan batang yang kurus menghasilkan daun yang tidak bagus, dan daun yang tidak bagus hampir pasti menghasilkan buah yang juga tidak bagus. Dan buah yang tidak bagus tidak memberikan manfaat apa-apa pada yang lain. Itulah masa depan kita. Mungkin begitu kira-kira. Iya, saya pernah menyimak bahwa kopi yang berasa coklat, berarti dia tumbuh di sekitar kebun coklat. Oh iya, gitu kan? Jadi pengaruh lingkungan. Akarnya. Oh ya, dari pengaruh lingkungan. Saripati itu kan. Saripati. Bagus. Jadi kemudian yang ketiga kan ini, sebenarnya kan Kandamol ini kan banyak berkeliling kemana-mana. Iya, alhamdulillah. Apa yang praktik baik mana yang kira-kira bisa dipadankan dengan daerah kita di Sulawesi Barat misalnya? Oke, ya. Saya bersyukur. Saya hampir semua kabupaten dan provinsi di Indonesia pernah saya datangi. Waktu masih kerja di konsultasi Bappenas, di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU. Sebuah program yang kemudian mengharuskan saya untuk keliling. Dan keliling itu bukan hanya datang, melihat dan menikmati, menyaksikan. Disitulah muncul antara ilmu dan pengalaman. Melihat apa yang terjadi di satu tempat, kemudian saya replikasi di tempat yang lain. Dan itulah yang saya susun. Ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya lihat, sesuatu praktek-praktek terbaik di satu daerah. Kemudian saya impikan, saya tulis, kemudian saya sinkronkan, saya kristalisasi dalam sebuah tulisan-tulisan dan berupa buku macam-macam, dan kemudian itu ditiru oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, dan kemudian saya dapat kesempatan untuk melatih banyak teman-teman di seluruh Indonesia. Dan dari pelatihan-pelatihan itu kemudian apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya saksikan langsung pengalaman di daerah, kemudian saya berbaginya, dan kemudian itulah yang menjadi dasar untuk melihat sesuatu. Ilmu-ilmu masa lalu, ilmu yang saya anggap telah lalu, kemudian saya jadikan ke masa kini, replikasi dengan harapan masa depan. Kembali lagi kepada tadi tentang sejarah kita. Saya melakukannya dan itu menarik dan ilmu itu ada. Dan kemudian waktu bekerja di Jakarta, melihat Indonesia seperti gunung yang biru yang tidak ada apa-apa. Hanya indah dipandang, bagus sekali dari Jakarta. Dan kemudian satu waktu saya dapat kesempatan menarik. Ternyata naik gunung itu ada akar di atas, ada batu di dalamnya, ada bunga-bunga yang cantik, ada kembang-kembang yang menarik, ada akar pohon yang cantik, ada daun-daun pohon yang warna-warni, dan itu saya bisa saksikan kalau saya masuk ke dalam gunung dan tidak lagi biru, ternyata hijau, ada coklat, ada hitam, dan kemudian disitulah saya menemukan bahwa ternyata heterogenitas itu penting, seragam itu penting, tapi jauh lebih penting adalah beragam, dan itulah yang saya dapatkan. Sekarang ini saya masuk keragaman itu kan kekayaan. Iya, dan itu menariknya karena sekarang saya menyaksikan bukan lagi gunung, tapi saya datangi gunung, saya melihat bagaimana praktek-praktek di daerah-daerah. Di daerah terpencil, di desa-desa, di kampung-kampung, dan saya masuk ke dalamnya. Saya pernah menawarkan satu program yang cukup menarik sebetulnya, One Village, One Entrepreneur, satu desa, satu pengusaha desa. Dan itu saya dapatkan apa menariknya. Saya datang ke satu tempat di sebuah kaki gunung melihat transmigran, dan di situ ada satu orang yang kerjaannya adalah menganyam sebuah karya, tapi itu dari pakis. Dari pakis, lupa nama pakisnya, tapi kemudian itu adalah tanaman yang sebetulnya sangat mengganggu sawit. Kemudian diolah menjadi apa? Menjadi songko, menjadi tempat tisu, menjadi tempat tatakan dan sebagainya, dan itu cantik. Dan yang menarik, waktu saya tanya, dia bawa kemana? Ternyata hampir semua produknya itu dibawa ke Bali. Saya dibayangkan,
Bali itu adalah pusat anyaman, pusat. Tetapi daerah yang tadi saya bayangkan itu bisa Produksi. Itu satu tempat. Saya berjalan ke tempat yang Anda menemukannya itu, kan ternyata banyak pisang. Khususnya Sulbar banyak pisang dan kelapa. Dan kemudian saya mencoba lihat, oh ternyata ada orang yang membuat pisang. Sehingga kecerdasan, saya menyebut orang Mandar itu ada respon kreatif yang luar biasa. Kita lihat pisang saja. Pisang yang tidak terlalu masak dijadikan sayur, yang masak digoreng, yang sudah masak dibikin lokasari, yang kemudian lokasari tidak bisa dibikin kambosel. Dan tidak ada satu pun yang sisa. Kulitnya dipakai untuk makan kambing. Dan itu baru satu ya, baru satu komoditi yang kita. Belum lagi kelapa yang luar biasa itu. Dan itu semua bisa menjadi bisnis, bisa menjadi tempat usaha kita, dan kalau itu kita kembangkan yang bagus. Apa yang harus intervensi? Pertama, pemerintah harus membuat kebijakan yang memihak kepada mereka. Tidak boleh mereka terjebak sendiri dengan dirinya sendiri. Karena mereka tidak akan bisa berkembang tanpa ada intervensi kita juga. Tapi mereka dilibatkan. Yang kedua, aksesibilitas. Mereka harus dikasih kesempatan untuk belajar. Dikasih kesempatan untuk mendapatkan akses ke finansial. Kasih kesempatan kepada infrastruktur. Sarana prasarana yang mereka butuhkan. Ini pemerintah harus turun untuk melihat ini. Karena mereka sebetulnya bukan sama sekali orang yang malas. Karena mereka jam 5 sudah di kebun. Bukan orang yang tidak terampil karena mereka sudah bekerja. Tapi apa? Inilah yang kalau dalam teori kemiskinan, jangan-jangan mereka ini miskin karena struktur. Ya, struktur. Karena kemiskinan 3, ada karena struktur, dimiskinkan. Tidak dikasih kesempatan. Miskin oleh sistem. Miskin oleh sistem. Itu dimiskinkan. Ada karena kultural, memang ada budaya miskin. Dan kemudian ada natural. Ada natural. Tapi kan di daerah kita nggak ada itu. Saya kira ini kita tidak menemukan itu. Kemudian ada natural. Secara alamiah kita miskin karena daerah kita miskin. Boleh jadi karena itu. Tetapi faktor yang paling menentukan adalah manusia yang sendiri. Kelihatannya kita adalah manusia-manusia yang cukup rajin. Cukup. Tidak bermalah. Etos kerja yang luar biasa. Lalu pertanyaan kenapa? Misalnya tetap dalam kondisi miskin. Saya kira analisis sementara kemungkinan karena struktur. Tidak dipintarkan. Tidak diakseskan. Tidak diberi kesempatan. Padahal, sebutlah beberapa tempat. Bukan hanya, saya kira di Mandar. Anak-anak kita yang sempat keluar negeri. Sempat ke tempat lain. Sempat keluar dari sana. Kenapa mereka bisa menjadi cerdas sekali? Mereka sangat bagus. Coba telusurilah sejarah kita. Diaspora. Bukan hanya Mandar. Ya, diaspora Mandar. Mereka ketika pergi keluar, mereka bisa bertahan dengan sangat bagusnya. Apakah karena kemanjaan dan budaya malas? Kayaknya bukan. Apakah karena dimanjakan oleh struktur? Kayaknya mungkin karena struktur mereka dimiskinkan. Mereka tinggal di datang, dijanji sesuatu akan datang. Bantuan-bantuan yang datang yang membuat mereka tidak kuat. Padahal semestinya bantuan itu menguatkan mereka. Bukan membuat ketergantungan baru. Maka pertanyaan saya kemudian adalah, jangan-jangan ada program pemerintah yang bukan membuat kemandirian, tapi membuat ketergantungan. Tetapi kita bangga dengan bantuan itu, tapi mereka tetap miskin. Berarti model bansos itu perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi. Pertama pertanyaan adalah, apakah memandirikan mereka atau tidak? Kalau akhirnya mereka hanya berharap, oke, tahun depan akan ada bansos lagi. Dan kemudian mereka tidak bekerja, berarti bansos tidak buat mereka menjadi produktif. Semestinya, mereka pada kekuatan yang 8, kemudian bansos datang 2, menjadi 10 kekuatannya. Tapi waktu bansos datang dari 8, dia menjadi 6, karena berharap bansos ada 2. Saya dibayangkan ya? Saya dibayangkan bahwa seharusnya menjadi 10. Menjadi 10. Bukan menjadi 6. Bukan menjadi 6. Bukan produksi kekuatan, produksi apa yang kita punya, tetapi menambah apa yang sudah ada. Mungkin begitu. Jadi saya tertarik tadi itu tentang pola bansos yang perlu dievaluasi. Ya, karena dia kan juga sifatnya temporer. Dan ya musiman gitu kan. Ya. Mungkin perlu diklasifikasi memang. Saya bilang jangan berdusta pada data. Jangan-jangan memang kita ada orang yang tidak bisa tidak makan hari ini. Dan pada posisi itu bansos adalah jawaban. Salah satu jawaban. Ya, kalau mereka tidak bisa makan hari ini. Tapi ada yang sudah mulai bisa berusaha. Tapi kemudian jangan lagi dikasih dia ikan, tapi harus dikasih kayu. Ya, jangan lagi dia kayu. Tapi ada di atasnya yang mungkin sudah lebih bagus, itu malah bisa membantu ke bawah. Sehingga sosial capital terjadi antara mereka yang punya dan tidak. Apa yang dikelola di orang-orang yang kaya dan sebutlah punya stakeholder itu adalah kepedulian kepada bawahan. Tapi yang ini juga akhirnya menghormati yang di atas. Sehingga terjadi adalah sosial kapital karena intinya adalah keras.
Yang di atas percaya ke bawah, yang di bawah juga sangat Percaya. yang di atas. Dan ini bisa terbangun. Apa bisa terbangun? Sangat bisa terbangun. Itulah gunanya kita hadir dengan sistem pemerintahan. Kepemimpinan yang sudah ada berbasislah pada nilai yang diikuti oleh kita. Sebenarnya nilai-nilai ini sudah ada sesungguhnya. Sangat ada. Karena kan ada falsafah atau filosofi yang mengatakan orang tua itu dalam hal ini pemerintah ya, itu menyayangi anak muda kan, atau masyarakatnya kan. Sementara masyarakatnya atau anak muda itu menghargai orang tuanya kan. Jadi menyayangi dan menghargai itu kan setengahnya adalah trust. Kan begitu. Kalau yang terlarang lo apa itu ya? Kemudian tarare yang lo tamatin dari wongi kan? Iya. Pikiri atuan apa Badu. Iya. Atuan. Atuana Pak Banua, terus apa itu Rura dan sebagainya. Maririna Dau itu kan mengenai tanaman dan sebagainya. Oh, iya. Oke. Nilai yang bagus. Kalau kita kembali ke situ itu luar biasa sekali. Jadi sebelum teori Barat mungkin itu ada, di Mandarin itu sudah banyak teori pembangunan sesungguhnya. Karena falsafahnya kan Tomauwe, yang tua menyayangi yang di bawah menghargai yang di atas. Berarti di situ kan tadi yang Kanda bilang ada trust. Trust itu kan inti sosial kapital itu intinya satu trust. Ya. Kira tulisan-tulisan seluruh tulisan sosial kapital intinya adalah trust, kepercayaan, dan kepercayaan hanya bisa dibangun dari track record kita. Kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan sama orang lain, dan bagaimana kita dalam hidup. Itu yang kita mencontoh perbuatan, bukan kata-kata. Iya, kan benar. Iya, lebih mencontoh perbuatan daripada sekedar kata-kata kan gitu. Dan kembali ke PM bukan hanya kata, tapi perbuatan. Kembali ke Bemme di Wake, bukan hanya persoalan Bemme Tama di Wake itu bukan hanya persoalan kata-kata, tapi perbuatan, nilai yang kita lakukan dan dilihat oleh anak sebagai panutan. Bukan hanya di kata, tapi lebih dari itu adalah di perilaku kita, jiwa kita. Contoh itu semestinya selalu ada di dalam hidup kita. Jadi pendekatan kultur kita itu sudah apa ya? Sudah cukup lah di Mandarin itu. Tapi mungkin persoalannya di internalisasi nilai. Bagaimana nilai itu ditanamkan? Saya kira kita harus berbagai multimedia. Salah satunya mungkin kalau masuk di pendidikan mungkin ada bisa muatan lokal. Sehingga di diskusi kita yang lalu saya sebut sebetulnya yang mana kepemimpinan Malabi. Kata Malabi itu menjadi sesuatu nilai yang saya bersyukur sudah punya kata itu. Dan kata itu menarik. Malabi. Dan tidak gampang menemukan kata itu. Nah, sekarang tugas yang kita adalah mengelaborasi makna Malabi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, internalisasi nilai Malabi itu dalam semua aspek harus dipertontonkan dengan bagus. Dan salah satunya adalah membawa nilai ini ke dalam dunia pendidikan. Siapa tahu bisa menjadi muatan lokal. Siapa yang bisa menulis kita tentang Malabi yang benar? Malabi di kepemimpinan, Malabi di masyarakat, Malabi di individu, Malabi di sistem kita sendiri, dan Malabi yang lain mewarnai itu semua dengan interpretasi yang tentu harus mengacu kepada makna Malabi yang sesungguhnya, bukan Malabi yang tereduksi oleh kepentingan-kepentingan kecil, politik dan sebagainya, misalnya, gitu ya. Pendekatan yang sudah lazim itu adalah Malabi itu ada 3 hal. Pau, kata itu ya. Kero, dan Gau. Nah, saya pernah mendengar ya, mungkin dari Prof. Darmawan ya, Malabi Pau itu sesungguhnya di perencanaan. Pau, berarti perencanaan. Itu dalam pikirannya Prof. Darmawan ya. Ya, mungkin di perencanaan politis semuanya. Ya, Pau, Gau, berarti perbuatan kan, tindakan. Pelaksanaan apa ya gitu ya. Dan Kero, itu contoh dan sebagainya. Kero. Ya. Kero. 3 ranah itu. 3 ranah itu. Tapi ini kan masih butuh elaborasi tadi nilai. Ya. Maksud saya kalau nilai ini kita tidak ikat dalam bentuk macam-macam. Misalnya maknanya nilai itu diikat dalam bentuk buku boleh, dalam media sosial juga boleh, dan media yang lain, sehingga kita bisa melihat nilai itu dalam perspektif yang betul-betul murni,
genuine. Dia murni sebagai nilai malawi. Tidak terinterpretasi dalam berbagai hal yang punya kepentingan sempit. Sehingga generasi muda, generasi Z yang sekarang sangat melek dengan teknologi, bisa melihat lewat teknologi tentang, oh ini nilai yang disebut nilai malawi. Sehingga bukan hanya cerita, bukan hanya kata, tapi dia jadi perbuatan. Itu. Dan sebenarnya dengan kemajuan IT sesungguhnya kan ini, kalau pencarian kita dulu kan kayak lontar dan sebagainya kan, kearifan itu kan kayaknya agak lama dibanding anak-anak muda sekarang yang bisa lebih cepat karena ada digitalisasi. Mereka aksesnya bisa lebih cepat. Nah, tapi kan ada tantangannya juga, ya, bahwa kemajuan digitalisasi atau IT ini kan juga menjadi memberi tantangan serius bahwa kemudian daya baca mereka makin rendah. Sebagian orang daya baca, minat saja rendah, apalagi daya kan. Kan dua ini dalam pendekatan literasi kita. Ada minat, dan ada daya baca. Minat baca dan daya baca. Nah, ini yang penting. Dan saya kira ini dua hal mempengaruhi IPM yang kita bahas saat ini kan. Karena saya mendapat beberapa informasi bahwa ada orang yang tidak bisa menjelaskan paragraf yang dia tulis. Itu kan persoalan daya bacanya. Kalau minat baca itu kan baca WA, baca apa, status itu kan itu selesai lah itu kan. Tapi ini kan masalah daya baca. Daya baca itu berkaitan dengan analisis dan sebagainya. Kemampuan menilai, menimbang. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Mungkin di dunia pendidikan sudah harus dipikirkan bahwa kita tidak hanya tentang belajar, tapi tentang bagaimana cara belajar yang benar. Itu. Cara belajar yang benar. Bukan hanya belajar, tapi cara belajar yang benar. Sekarang sumber belajar sudah terlalu banyak. Perguruan tinggi mungkin harus mulai dipikirkan ulang tentang sumber-sumber ilmu. Kalau kita bicara teknis, anggaplah sebelum masuk di pertanian, maka soal teknik budidaya hampir semua YouTube bisa mengajarkan itu. Atau di Google. Teknik. Di Google sudah banyak sekali teknik budidaya. Berarti dosen, tenaga pengajar sebetulnya sudah mulai ringan tentang teknisnya. Oleh karena kita mulai ringan, dia bisa dibantu beberapa hal, tapi mahasiswa sudah bisa mendapatkan itu dari berbagai sumber. Itu yang saya maksud tadi, bahwa aksesnya bisa lebih cepat. Iya, aksesnya lebih cepat. Lalu apa yang mereka harus lakukan? Kalau saya adalah pendekatannya harus kepada manusianya. Bagaimana dia bisa lebih mandiri. Bagaimana dia bisa lebih berat dari yang lain. Bagaimana bisa inovasinya ada. Bagaimana bisa percaya diri. Dan sebagainya. Sehingga manusia ini kemudian dengan ilmu yang ada ditambah memang dosen-dosen juga yang berikan ilmu yang lain. Bisa lebih kuat dan bisa beradaptasi di lingkungan. Maksud Anda ini baseline kita ke kampus. Anggaplah pendidikan sebagai salah satu yang sangat kita berharap tumbuhnya. Bukan lagi memproduksi para pengangguran. Jangan sampai perguruan tinggi hanya lahir dan kemudian. Ini perguruan tergantung mau negeri mau swasta ya. Tapi kalau kemudian hanya memproduksi mereka-mereka yang juga tidak siap dalam konteks itu. Artinya kita hanya memproduksi para pengangguran tidak bisa beradaptasi. Ada pertanyaan mendasarnya. Apakah kurikulum kita salah? Ataukah sebetulnya para mereka tenaga pendidik juga harus beradaptasi terhadap keadaan yang ada, merespon kondisi yang ada, akademik yang ada. Karena mahasiswa yang datang tentu sudah berbeda sekali dengan apa yang dialami para sivitas akademik yang dulunya, sehingga adaptasi keduanya itu bisa menjadi pemikiran baru kita. Saya sangat menghargai upaya mereka ini luar biasa para sini. Tetapi kemudian kalau kita kemudian bercermin alumni kita, apakah tetap bisa beradaptasi dan tidak apa tidak? Jangan-jangan memang ada juga yang salah di dalam proses kurikulum kita. Itu yang saya maksud. Tetapi semangat itu tetap ada, tapi kemudian dengan cara yang tidak benar juga tidak menghasilkan apa-apa. Kan gini gitu. Pendidikan itu kan rujukan kurikulumnya kan sama Indonesia. Tapi kenapa ada daerah lain yang bisa lebih maju? Ada daerah lain yang jalan di tempat. Apa yang perlu diintervensi
sekali lagi. Iya. Saya kira akan banyak sekali faktornya ya. Banyak faktor. Yang pertama adalah kalau kita bicara IPO, input, proses dan outputnya. Mahasiswa yang masuk, pertanyaan saya adalah ini mereka ini berasal dari latar belakang apa ya? Rata-rata di dunia pendidikan kita itu adalah menyeragamkan ketika mereka masuk. Ya, kita tidak punya, misalnya saja, kita mungkin tidak punya tahu betul latar belakang mereka dan bagaimana potensi yang sangat khas di masing-masing orang. Apa sebenarnya motivasinya mereka? Iya, mereka kuliah ya? Apa kuliah? Karena memang jangan-jangan kalau kita lihat pendaftaran pegawai negeri ASN itu masih sangat membludak ya. Masih jarang sekali orang menempuh jalan yang tempat yang lain. Padahal di sebelahnya itu ada entrepreneur, ada pengusaha-pengusaha, ada sesuatu yang bisa dilakukan tanpa harus bergerombol masuk di perguruan, di pegawai negeri. Dan oleh karena itu di kampus lah, di dunia pendidikan lah mereka bisa menemukan tentang mikro kehidupan sebelum mereka masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Setelah mereka bergulat, setelah mendapat kesulitan, kesusahan, kemudian dari situlah dia bisa mengadaptasi dirinya. Saya kira metode-metode ilmiah yang diajarkan oleh perguruan tinggi yang luar biasa itu semestinya memang betul-betul masuk ke dalam mahasiswa. Bagaimana sebuah soalan besar bisa dipreteli kecil-kecil sehingga tahu kita dari mana mulainya. Saya kira di metode ilmiah diajarkan itu tentang populasi dan sampel misalnya. Bagaimana itu terjadi. Kemudian cara berpikir kita seperti itulah kemudian diajarkan ke mereka sehingga masuk di kehidupan. Wah, ternyata banyak sekali masalah. Tapi mereka tidak akan pernah terjebak karena dia tahu dia harus mulai. Saya tidak akan pernah mendapatkan langkah ke 1000 kalau tidak saya mulai langkah pertama. Dia bisa menemukan itu. Saya tidak akan bisa. Persoalannya banyak. Tetapi kalau saya mulai dari sini, hari ini saya mulai ini, kemudian seterusnya, akhirnya persoalan itu bisa tuntas. Tanpa tiba-tiba merasa bahwa, waduh, tidak ada cara yang kecuali membakar. Tidak ada cara yang kecuali berkelahi. Tidak ada cara yang kecuali konflik. Karena apa? Karena pikiran kita akan terjebak pada sesuatu yang sangat instan. Menyelesaikan dengan cara-cara. Hari ini harus selesai. Padahal kita diajarkan untuk tetap tahu dari mana mulainya. Betul. Bagaimana mulainya? Ada tahapan. Ada tahapan. Dan di mana kita berhenti. Di mana kita evaluasi. Di mana kita berjalan cepat, di mana kita melangkah, dan di mana kita berlari. Itulah yang diajarkan oleh kampus. Dan alhamdulillah kita mendapatkan itu. Sehingga kalau kita keluar dari kampus, maka yang kita temukan adalah persoalan-persoalan hidup yang sebetulnya pernah saya alami di kampus. Dan itulah replika kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga kampus menjadi enak. Kampus menjadi sesuatu pembelajaran penting. Kampus menjadi sesuatu yang membuat kita, ya, saya tidak lagi suram. Indonesia tidak gelap karena di kampus saya menemukan senternya. Oh gitu ya. Teman-teman sekalian, ini sangat bukan sekadar angka-angka atau data yang kami bahas ini, tapi mana-mana filosofis yang butuh daya tangkap yang bagus ya. Mudah-mudahan. Iya. Dan saya mohon maaf ya karena pertanyaan-pertanyaan saja agak random. Ya, karena banyak tema yang menarik bagi saya. Waktu pertemuan ini saya pikir perlu dilanjutkan Insya Allah di sesi berikutnya karena banyak hal yang masih perlu dibincang. Masih banyak hal yang perlu dibincang dan saya tertarik dengan Anda Mauli ini karena beliau cukup aktif menulis dan tidak semua orang mampu melakukan itu dalam tempo yang relatif cepat. Menurut saya sebagai orang yang biasa mengkurasi tulisan orang gitu kan, ini ya, dan mudah-mudahan sudah ada buku ya. Ada buku sudah lahir. Jadi, mungkin ada closingnya kan? Oke. Saya kira kita sudah ditakdirkan untuk hidup di tempat ini. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Karena kita sudah lahir dan hidup. Maka jangan pernah menyesali kehidupan. Tetaplah berjalan. Mau langkahnya cepat, mau langkahnya tidak cepat, tapi tetaplah melangkah. Karena orang yang melangkah akan tetap sampai, dan orang yang tidak melangkah yakin tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu, luar biasa. Apa kita alami saat ini, tetaplah lakukan perbaikan. Dengan tentu satu hal, kualitas hidup tetap harus tinggi. Dan kemudian moralitas harus diagungkan ke depan, sehingga yang membungkus kita adalah nilai etika moral yang bagus.
sehingga melangkah ke depan adalah melangkah pada sisi yang bagus. Kita tidak ke kiri karena di kanan kita ada surga, dan itu yang kita tuju. Oke, thank you. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Mulyadi, dan waktunya yang luar biasa, dan mudah-mudahan saja beberapa hal yang kami bincang ini itu memberi nilai tambah gitu ya dalam percakapan atau dialektika kita. Karena tentu saja setelah forum di Ngadi ini akan menjadi bahan diskusi di tempat lain lagi kan. Saya kira begitu. Terima kasih teman-teman sekalian, sahabat Ngadi Podcast. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.